Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan mempelajari persediaan atau cara membuat kartu persediaan dengan sistem perpetual dengan metode first in first out atau FIFO. Oke, di sini kita menggunakan catatan persediaan dari UD Sejahtera. Yang pertama, sebelum kita memasukkan transaksi ke dalam catatan atau kartu persediaan, kita harus membuat tabel seperti ini terlebih dahulu. Jadi ada tabel tanggal, lalu ada keterangan, kemudian ada tiga tabel. Yang pertama itu masuk atau pembelian, yang kedua untuk mencatat transaksi harga pokok penjualan atau pengeluaran persediaan, dan yang ketiga itu ada saldo akhir dari persediaan atau balance. Nah, di bawah dari tiga tabel masuk, pembelian, harga pokok penjualan, dan balance itu ada tiga tabel lagi yang meliputi unit, harga, dan total. Oke, langsung saja kita masuk ke transaksi yang pertama. Catatan persediaan UD Sejahtera ini merupakan catatan persediaan bulan Maret. Sehingga kita tulis terlebih dahulu di bagian kolom tanggal atau tabel tanggal, itu di bulan Maret untuk tanggalnya, di awal itu ada persediaan awal di tanggal 2 Maret. Maka di tanggal kita tulis 2 Maret, untuk keterangannya kita tulis persediaan awal atau kita samakan dengan tabel informasi. Untuk jumlah unit dan harga kita copy saja, langsung copy, lalu kita masukkan ke kolom balance seperti ini. Jadi artinya di tanggal 2 Maret persediaan awal UD Sejahtera sebanyak 200 unit dengan harga per unitnya Rp9.000. Untuk totalnya kita kalikan jumlah unit 200 unit dikali harganya Rp9.000, jadi diperoleh total Rp1.800.000. Oke, kita masuk ke transaksi berikutnya, yaitu tanggal 8. Di transaksi tanggal 8 itu terdapat transaksi pembelian. Kita samakan aja dengan tabel informasi, di mana pembeliannya ada 300 unit, kita kopikan dengan harga Rp10.000 per unit. Kita masukkan ke kolom tabel, lalu kita masukkan informasinya, yaitu terdapat 300 unit dan harganya Rp10.000, lalu kita jumlahkan. Yang artinya di tanggal 8 Maret terdapat transaksi pembelian, sehingga persediaan masuknya bertambah sejumlah 300 unit dengan harga Rp10.000, jadi totalnya Rp33 juta atau Rp3 juta. Untuk unitnya kita copy terlebih dahulu persediaan awalnya. Hal ini untuk menjaga dari miskomunikasi atau kesalahan mencatat. Selanjutnya kita masukkan dari catatan pembelian tadi, kita taruh di bawahnya. Artinya di balance ini terdapat 200 unit persediaan dengan harga Rp9.000 dan ada tambahan 300 unit persediaan dengan harga Rp10.000 atas transaksi pembelian tanggal 8 Maret. Selanjutnya kita masuk ke transaksi selanjutnya. Di 12 Maret ada transaksi penjualan. Oke, penjualan yang terjadi yaitu 100 unit dengan harga Rp15.000. Mengingat karena kita menggunakan metode first in first out, di mana barang persediaan yang masuk pertama merupakan barang yang pertama pula dijual, sehingga kita masukkan unit ke kolom keluar atau harga pokok penjualan. Untuk jumlah unitnya kita samakan dengan tabel informasi di tanggal 12, yaitu 150. Oke. Nah, karena kita menggunakan FIFO, maka kita menggunakan harga persediaan awal atau persediaan yang pertama, yaitu Rp9.000. Sehingga kita totalkan untuk jumlahnya 150 dikali Rp9.000. Oke, ketemu Rp1.350.000. Nah, untuk langkah selanjutnya kita harus menyesuaikan balance atau jumlah persediaan yang dimiliki UD Sejahtera. Caranya bagaimana? Pertama, kita mengurangkan dulu, di persediaan awal tadi kan 200. Nah, karena terjadi penjualan sehingga kita dikurangi sejumlah penjualannya, yaitu 150. Untuk totalnya 50 unit. Untuk harganya Rp9.000. Dan untuk totalnya yaitu 50 unit dikalikan dengan Rp9.000 sehingga diperoleh Rp450.000. Selanjutnya kita copy di persediaan yang ada di bawahnya. Kita masukkan di sini. Hal ini untuk menghindari kesalahan pada pencatatan persediaan. Oke, sudah clear. Kita sudah mencatat penjualan, kita juga sudah mencatat di bagian kolom keluar atau harga pokok penjualan, dan kita sudah menyesuaikan di balance-nya. Oke, selanjutnya kita masuk di transaksi tanggal 16, di mana transaksi tanggal 16 ini merupakan transaksi penjualan sama dengan transaksi di tanggal 12. Oke. Nah, untuk transaksi di tanggal 16 ini ada penjualan 100 unit, sehingga kita mengingat lagi kita menggunakan FIFO, jadi kita harus menghabiskan terlebih dahulu persediaan yang
di awal atau di pertama dibeli, di mana persediaan awal itu senilai 50, masih tersisa 50 unit, sehingga kita masukkan dulu 50 unit dengan harganya sama 9.000. Untuk totalnya berarti 50 unit dikali dengan 9.000, jadi 450 unit. Nah, karena tanggal 16 itu belinya ada 100 unit, sehingga masih kurang 50 unit lagi. Nah, untuk 50 unit sisanya itu kita ambilkan sisa persediaan yang atas pembelian tanggal 8, sehingga kita mengurangi persediaan dari 300 unit ini, sehingga kita tulis dulu 50 atau kekurangannya. Untuk harganya kita sesuaikan harga persediaan di 300 unit ini, jadi 10.000. Kemudian kita kalikan, untuk totalnya ada 50 unit dikalikan 10.000 rupiah, ketemu 500.000. Oke, nah selanjutnya kita harus menyesuaikan dulu, kan ini atas transaksi penjualan, sehingga kita persediaan yang dimiliki UD Sejahtera itu berkurang, sehingga dari 300 unit, persediaan 300 unit, karena tadi kan 50-nya udah habis, masuk ke sini. Kemudian jadi sisa 300 unit, dikurangi 50. Oke, jadi sisanya 250 unit, untuk harganya 10.000, sehingga totalnya 250 unit dikalikan dengan 10.000 rupiah, ketemu 2.500.000. Oke, transaksi tanggal 16 clear. Oke, kita lanjut ke transaksi tanggal 20. Selanjutnya tanggal 20 merupakan transaksi pembelian, sehingga kita nanti mencatatnya di kolom masuk atau kolom pembelian, bukan lagi di kolom keluar, karena persediaan ketika melakukan transaksi pembelian berarti persediaan yang dimiliki UD Sejahtera itu bertambah. Oke, kita masukkan untuk pembelian di tanggal 20 itu sebanyak 400 unit. Oke, untuk harga per itemnya 11.000, sehingga total pembeliannya 400 unit dikalikan dengan 11.000. Oke, selanjutnya seperti sebelumnya kita harus menyesuaikan di kolom balance, sehingga kita tulis terlebih dahulu persediaan yang tersisa sebelumnya. Oke, untuk 250, untuk harganya 10.000, dan totalnya 2.500.000. Oke, selanjutnya ada transaksi di tanggal 24, di mana PT UD Sejahtera melakukan penjualan. Terdapat transaksi penjualan, kita ketik di tanggal 24 Maret untuk keterangannya penjualan. Oke, karena ini transaksi penjualan, sehingga otomatis PT UD Sejahtera itu mengeluarkan persediaan. Untuk transaksi tanggal 24 Maret terdapat penjualan sebesar 200 unit. Sehingga di sini kita tuliskan 200 unit. Untuk harganya, karena kita menggunakan FIFO atau first in first out, berarti kita mengurangi persediaan di awal, atau menggunakan harga persediaan yang dibeli terlebih dahulu atau persediaan yang ada di awal, sehingga kita menggunakan harga 10.000. Oke, untuk totalnya berarti 200 unit dikalikan dengan 10.000, sehingga diperoleh totalnya 2 juta. Nah, setelah kita mencatat di barang keluar atau harga pokok penjualan, kita harus menyesuaikan lagi di balance, sehingga persediaan awal kita yang dikurangin itu 250 dikurangi dengan 200, sehingga sisanya 50 unit persediaannya. Untuk harganya kita menyesuaikan, yaitu harganya 10.000, sehingga totalnya 50 dikalikan dengan 10.000. Oke, kita jangan lupa cantumkan persediaan sisanya, yaitu 400, seperti ini, 400. Untuk harganya 11.000, dan untuk totalnya 400 dikalikan dengan 11.000. Oke, selesai. Oke, untuk selanjutnya kita lanjut ke transaksi yang terakhir, yaitu ada di tanggal 28. Jadi UD Sejahtera pada tanggal 28 Maret terdapat transaksi penjualan sebanyak 150 unit, sehingga kita mencatatkannya di kolom keluar. Tetapi karena kita menggunakan first in first out, jadi kita harus menghabiskan persediaan yang awal terlebih dahulu, di mana persediaan awal terdapat 50 unit dengan harga 10.000, maaf. Untuk totalnya yaitu 50 unit dikalikan dengan 10.000, diperoleh 500.000. Untuk sisanya, karena tanggal 28 Maret terdapat penjualan 150, sehingga sisanya 100 kita ambilkan dari persediaan yang 400 unit.
menggunakan harga yang 400 unit, yaitu dengan 11.000 harganya. Sehingga totalnya 100 unit dikalikan dengan 11.000 diperoleh hasil 1.100.000. Oke, di kolom keluar sudah clear, kita sesuaikan di kolom balance karena persediaan 400 unit ini sudah diambil atau sudah keluar 100 unit sehingga kita kurangkan 100 unit sehingga sisanya 300 unit. Kemudian harganya kita sesuaikan 11.000, untuk totalnya ada 300 unit dikalikan dengan 11.000, totalnya 3.300.000 rupiah. Oke, jangan lupa setelah selesai semua kita harus menjumlahkan. Untuk total unit pembelian itu sebanyak 700 unit. Untuk total uang yang dikeluarkan PT UD Sejahtera yaitu sebesar 7.400.000 rupiah. Selanjutnya kita jumlahkan di kolom keluar. Jadi produk keluarnya totalnya 600 unit. Untuk total harga pokoknya yaitu 5.900.000 rupiah. Untuk ini kita sama dengankan saja karena sama. Kenapa sama? Karena ini sudah merupakan jumlah akumulasi. Oke, kita berikan warna yang berbeda untuk menandainya. Kita berikan warna kuning. Kita rapikan terlebih dahulu. Oke, jadi setelah selesai kartu persediaan ini, jangan lupa kita rapikan terlebih dahulu untuk menghindari salah pembacaan. Oke, jadi untuk total barang masuk itu 700 unit. Untuk total uangnya 7.400.000 rupiah. Selanjutnya ada di kolom keluar, yaitu jadi PT UD Sejahtera ini total persediaan dikeluarkan ada 600 unit dengan total harganya 5.900.000 rupiah. Untuk balance-nya yaitu ada atau sisa dari persediaan UD Sejahtera di bulan Maret itu ada 300 unit dengan harga 11.000 dan dengan totalnya 3.300.000. Oke, selanjutnya kita belajar setelah di total semuanya kartu persediaannya sudah selesai, kita selanjutnya menghitung harga pokok penjualan. Di mana harga pokok penjualan ini menghitungnya dengan cara persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan barang dagang akhir. Oke, kita masukkan nominal persediaan awalnya terlebih dahulu. Kita merujuk pada sheet sebelumnya atau di awal, yaitu persediaan awalnya itu senilai 1.800.000. Oke, kita masukkan 1.800.000 rupiah. Selanjutnya pembelian bersih, kita lihat di kartu persediaannya. Pembelian bersih untuk totalnya yaitu di kolom, kalian lihat di kolom pembelian atau kolom masuk, di total di bawah sendiri ada 7.400.000 rupiah. Kita masukkan, lalu kita tambahkan. Oke, kita tambahkan, kita beri tanda terlebih dahulu. Oke, kita tambahkan, masukkan di kolom barang tersedia untuk dijual. Berarti persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih. Untuk totalnya yaitu 9.200.000 rupiah. Selanjutnya ada persediaan barang dagang akhir. Kita lihat di kartu persediaan. Untuk persediaan barang dagang akhir kita lihat di kolom balance. Di kolom balance, di total terakhir itu ada 3.300.000 rupiah. Kita masukkan. Oke, setelah diperoleh semua, ini kita kurangkan. Berarti untuk harga pokok penjualan diperoleh dari barang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan barang dagang akhir diperoleh 5.900.000. Oke, setelah kita menghitung harga pokok penjualan, selanjutnya kita menghitung laba kotor dari perusahaan atau dari UD Sejahtera. Untuk menghitung laba kotor, kita harus memperoleh informasi mengenai penjualan bersih, harga pokok penjualan. Oke, kita cari dari penjualan bersihnya terlebih dahulu. Di mana kita bisa menghitung penjualan bersih? Kalian bisa menghitung penjualan bersih dengan melihat tabel informasi yang disediakan oleh PT UD Sejahtera. Di mana di sini kita soroti pada transaksi penjualan. Jika di PT UD Sejahtera ini terdapat di transaksi tanggal 12, 16, 24, dan 28. Selanjutnya kalian menghitung total dari penjualannya berapa. Caranya dengan cara mengalihkan jumlah unit yang terjual dikali dengan harga jualnya. Oke, diperoleh. Kemudian kita totalkan, yaitu ketemu 8.050.000 rupiah. Oke, kita masukkan ke kolom. Oke, selanjutnya kita masukkan harga pokok penjualan yang kita sudah hitung tadi.
Oke, 5.900.000. Selanjutnya kita hitung laba kotornya dengan cara mengurangkan penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan. Ketemulah laba kotor UD Sejahtera yaitu sebesar Rp2.150.000. Oke, dari sini, dari informasi ini kita sudah bisa menyusun kartu persediaan dengan sistem perpetual dengan metode first in first out. Seperti ini untuk kartu persediaannya, dan selanjutnya kita menghitung harga pokok penjualannya dengan cara persediaan awal ditambah pembelian bersih dan dikurangi persediaan barang dagang akhir. Selanjutnya setelah diperoleh harga pokok penjualannya, kita menghitung laba kotor UD Sejahtera, di mana caranya penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan, sehingga harga pokok penjualan UD Sejahtera sebesar Rp5.900.000 dan laba kotor yang diperoleh UD Sejahtera sebesar Rp2.150.000.